Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa dan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat takkan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam acara PDM pada Rabu malam hari ini. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena berkat dan juga kemurahan Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian dari Mazmur Mazmur 105, ayat yang pertama sampai yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Itulah ajakan pemazmur bagi kita semua, untuk kita bisa menceritakan, mengenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, yang ajaib, yang kita alami kepada semua orang. Mari kita naikkan pujian ini. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sajak kita semua bersyukur ya untuk setiap kegiatan gereja yang boleh kita jalankan ya, baik itu kebaktian, baik itu PDW, baik itu komisi-komisi yang ada. Kita bersyukur untuk semua itu boleh kita jalankan. Dan kita juga bersyukur juga untuk keuangan gereja kita yang Tuhan telah cukupkan. Tuhan berikan kecukupan bagi kita semua. Kita boleh mengucapkan syukur itu. Mari, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucapkan syukur untuk hal ini. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami pada saat ini Tuhan Yesus bersyukur akan gereja kami Tuhan, di mana Tuhan yang terus menolong, memberkati untuk gereja kami ini. Dan setiap aktivitas yang boleh kami jalankan Tuhan, dari kebaktian, dari setiap persekutuan komisi Tuhan, persekutuan doa wilayah, boleh semua Tuhan boleh kami lakukan, kami boleh kerjakan Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Dan bila Tuhan untuk setiap kegiatan gereja ini Tuhan Yesus, itu membuat kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin kami juga mengerti dan juga mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk hal ini Tuhan. Untuk rekan-rekan hamba Tuhan, untuk setiap aktivis yang boleh mengerjakan itu semua Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena itu semua anugerah yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh melayani kesempatan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hal itu. Dan kami juga berterima kasih Tuhan Yesus untuk keuangan gereja kami yang Tuhan juga cukupkan. Dengan masa-masa saat ini Tuhan pandemi ini Tuhan Yesus, kami boleh menjalaninya lebih dari 2 tahun ini Tuhan Yesus. Dan kami juga melihat bagaimana Tuhan juga menolong dan juga memberkati. Sehingga Tuhan juga cukupkan untuk keuangan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sajak kita juga bersyukur untuk kita semua ya. Untuk kesehatan yang kita juga boleh alami, keluarga yang Tuhan berikan pada kita, pekerjaan, usaha, dan juga pendidikan untuk anak-anak kita yang sedang belajar juga. Mari kita bersyukur untuk hal ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap kami yang Tuhan juga pelihara. Tuhan juga berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Tuhan juga menolong, hari lepas hari boleh kami kerjakan, lakukan Tuhan. Kangen kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan. Untuk istri, untuk anak-anak, untuk suami kami Tuhan. Untuk papa mama kami Tuhan Yesus. Yang Tuhan juga berikan kepada kami Tuhan. Engkau memberkati, Engkau yang terus memberkati dan juga menolong kami Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap usaha, pekerjaan yang boleh Tuhan juga berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk pendidikan, untuk anak-anak kami Tuhan, mereka yang sedang belajar
di sekolah, di kuliah, Tuhan kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pimpinan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, dengarlah ini semua ucapan syukur kami Tuhan. Bahwa kalau kami ada nih Tuhan, kami juga ini semua karena anugerah dan juga berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita juga berdoa untuk pokok-pokok doa, kita akan menaikkan sebuah pujian. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Kasih-Nya begitu besar. Dari sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan pada kita semua. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi,
begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita berdoa untuk saat ini ya, ketika pandemi COVID ini dengan varian yang baru virus ini ya, Omicron, yang semakin hari semakin meningkat. Kita bersama-sama, kiranya Tuhan juga menolong untuk bangsa kita, negara kita ini. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita ya, untuk mereka juga boleh siap ketika COVID ini semakin naik. Dan kita juga berdoa untuk siap kita ya, untuk kita juga tetap menjaga akan protokol kesehatan itu. Kita berdoa sama-sama untuk hal ini, untuk pandemi daripada COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami Tuhan Yesus pada saat ini bersama-sama Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ketika akhir-akhir ini Tuhan Yesus, COVID-19 dengan varian yang baru lagi ini Tuhan, Omicron, yang semakin hari semakin meningkat Tuhan Yesus. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah kami. Mereka juga boleh memberikan vaksinasi yang ketiga juga Tuhan. Biar itu juga menolong kami untuk kami boleh menghadapi akan virus daripada corona ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan juga untuk pemerintah kami. Mereka juga boleh mempersiapkan untuk rumah sakit. Tuhan berikan supaya mereka boleh siap ya Tuhan, ketika mungkin nanti banyak pasien yang akan masuk. Dan juga tenaga kesehatan Tuhan, Kau juga akan tolong. Dan demikian juga Tuhan untuk pabrik-pabrik farmasi, mereka juga boleh mempersiapkan obat-obatan, sehingga tidak kekurangan Tuhan dari mereka yang membutuhkan akan obat-obatan tersebut. Tuhan, kami serahkan semua ini, dan biarlah pandemi ini Tuhan Yesus boleh cepat berlalu ya Tuhan. Hanya kemurahan-Mu Tuhan yang boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak juga kita berdoa untuk panitia Jumat Agung dan juga Paskah ya. Dalam waktu yang dekat lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Kita berdoa bersama-sama untuk mereka, untuk boleh mempersiapkan untuk acara-acara yang ada. Tuhan kiranya menolong mereka dalam persiapan-persiapannya. Mohon belas kasihan Tuhan untuk boleh mempersiapkan ini semuanya. Mohon Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk boleh membantu semua ini. Dukung dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk panitia Jumat Agung dan juga Paskah. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk panitia Jumat Agung dan Paskah. Kami bersyukur Tuhan untuk rekan-rekan kami yang boleh ambil bagian di dalamnya. Tuhan, waktu yang ada Tuhan mungkin cukup mendekat ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya akan menolong rekan-rekan kami Tuhan yang ada di kepanitiaan. Tuhan berikan mereka kesatuan, kesehatian, hikmat, kreativitas Tuhan dalam mereka juga menyusun acara-acara yang akan dikerjakan Tuhan, baik itu di Jumat Agung, baik itu di Paskah. Kami serahkan Tuhan untuk setiap pengisi acara yang ada. Kami serahkan Tuhan untuk pembicara yang ada Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong mempersiapkan mereka, sehingga acara ini Tuhan Yesus boleh menjadikan satu berkat bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang melihat akan acara ini Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa datang ke dunia untuk boleh menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Bila Tuhan terus menolong dan juga memberkati untuk panitia Jumat Agung ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan memberkati dan juga menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berdoa untuk Pos GKI Bengkulu ya, pos yang menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, hamba Tuhan, aktivis, jemaat di sana. Boleh semakin hari juga mereka boleh semakin bertumbuh ya. Kita bersama-sama untuk mereka. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan kekuatan. Ya Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk Pos GKI Bengkulu Tuhan Yesus. Satu pos yang menjadi bagian dari GKI Kelapa Gading Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Bahwa tahun ini Tuhan mereka memasuki usia yang 10 tahun Tuhan. Kami melihat bagaimana juga Tuhan memimpin dari tahun yang pertama. Dalam setiap perjalanan mereka menghadapi pergumulan-pergumulan. Ya Tuhan juga berikan jalan keluar pertolongan. Dan kami juga terus Tuhan pada saat ini mohon belas kasihan juga. Untuk Tuhan menolong mereka. Semakin hari semakin juga mereka bertumbuh Tuhan. Mereka boleh bersehati. Mereka juga boleh Tuhan terus dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan di Bengkulu sana Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong. Untuk setiap pelayanan-pelayan yang ada, hamba Tuhan, aktivis, Tuhan terus berkati. Sehingga mereka juga boleh Tuhan jadi berkat di Bengkulu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan bilah kami GKI Kelapa Gading Tuhan jadi bagian di GKI Bengkulu. Tuhan kami berdoa buat mereka. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Yang terakhir kita juga berdoa untuk jemaat kita ya. Kita berdoa bersama-sama untuk jemaat GKI Kelapa Gading. Kita berdoa buat mereka untuk kesehatan, pekerjaan, usaha mereka ya. Kita bersama-sama untuk siap jemaat kita di GKI Kelapa Gading ini. Kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk jemaat kami di GKI Kelapa Gading ini Tuhan secara khusus. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan daripada jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Hari-hari yang kami lalui Tuhan Yesus dengan virus corona, dengan cuaca yang panas hujan yang membuat kami juga mungkin bisa sakit ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga akan menolong, memberkati akan kesehatan kami. Melalui makanan kami Tuhan, melalui vitamin yang kami minum juga. Itu boleh menolong akan kesehatan kami Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk setiap kami yang bekerja Tuhan. Setiap kami yang berusaha Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Kau akan menolong Tuhan Yesus. Kami tidak tahu Tuhan seberapa banyak masalah yang dihadapi. Tapi yang kami tahu dan pasti bahwa Tuhan yang akan menolong dan juga memberkati kami. Tuhan, kami serahkan semua ini Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, di GKI Kelapa Gading. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar, bahwa sejauh langit dari bumi, kasih Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya berikan kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi ya. Berdoa untuk setiap pergumulan kita masing-masing. Yang mungkin kita juga tidak bisa ceritakan. Yang mungkin juga begitu berat ya. Tapi dengan lagu yang kita nyanyikan ini, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kita boleh datang kepadanya, kita boleh memohon kepadanya. Apapun yang kita alami, kita boleh datang kepadanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ajak kita berdoa. Setiap pergumulan pribadi masing-masing, kita bawa kepada Tuhan kita. Ya Tuhan, inilah setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami juga telah berdoa kepadamu Tuhan, berbicara kepadamu Tuhan. Dan kami yakin dan pasti bahwa Tuhan juga mendengarkannya. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Mungkin waktu yang kami alami mungkin berbeda-beda Tuhan. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Kasih Tuhan yang begitu besar pada kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh menyampaikan ini pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau sebentar lagi kita akan belajar akan firman Tuhan ya. Kita akan naikkan satu pujian dari theme song kita. Shift movement ini ya, kita akan naikkan pujian Ku mau serupa Yesus ya. Boleh sambil gerak ya saudara. Ku mau serupa Yesus di pikiran dan perbuatanku. Pancarkan kasih dan anugerahnya dalam setiap langkahku. Ku mau serupa Yesus, agar hidupku nyatakan Yesus. Bapa tolongku serupa Yesus. Ku mau serupa Yesus di pikiran dan perbuatanku. Pancarkan kasih dan anugerahnya dalam setiap langkahku. Ku mau serupa Yesus, agar hidupku nyatakan Yesus. Bapa tolongku serupa Yesus. Sekali lagi tanyakan lagu ini. Ku mau serupa Yesus di pikiran dan perbuatanku. Pancarkan kasih dan anugerahnya dalam setiap langkahku. Ku mau serupa Yesus, agar hidupku nyatakan Yesus.
Bapa tolongku serupa Yesus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama walaupun masih secara virtual, secara online. Namun kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus bersyukur ya dan terus mohon untuk kondisi pandemi di negara kita. Sudah boleh ada penurunan, namun ini ada kenaikan lagi. Mari kita terus tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk penyertaannya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah Heart of Worship, hati yang menyembah. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang setia, tentu ingin memiliki hati yang menyembah, hati yang meninggikan Tuhan. Tentu itu menjadi mimpi kita, menjadi tujuan kita, keinginan dan kerinduan kita. Bapak Ibu Saudara, namun tentu kita tidak bisa pungkiri ya. Tidak mungkin kita memiliki hati yang menyembah tanpa terlebih dahulu kita mengerti tentang penyembahan yang berkenan bagi Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mengingat tentang bagaimana ketika kita Bapak Ibu ya mungkin pernah gitu ya sama pasangan kita begitu sebelum menikah. Kita ingin memiliki hati kita yang benar-benar tulus untuk mencintai dia, untuk memuji dia gitu ya. Namun itu semua tidak mungkin bisa kita lakukan dengan tulus tanpa kita mengenal pasangan kita, tanpa kita terlebih dahulu mengerti bagaimana memberikan pujian kita atau bahasa kasih kita yang tepat kepada pasangan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika kita membahas tentang topik ini, berbicara tentang worship, sebenarnya kita membahas tentang satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Bagi sebagian gereja, worship merupakan bisnis utama mereka, gitu ya. Mereka mendatangkan bintang tamu, artis rohani, motivasi, band, dan lain-lain. Ada sebagian gereja lain, Bapak Ibu Saudara, yang berpandangan agak berbeda nih. Worship adalah bagaimana kita memfasilitasi jemaat kita untuk beribadah, dan sebagainya, begitu ya. Yang kemasan-kemasan bunga-bunga yang melingkupinya mungkin bukan esensinya, begitu ya, bukan penekanan utama. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa pandangan mengenai worship ini banyak sekali muncul beberapa dekade ini ya. Banyak sekali yang memperdebatkan A, B, C, D. Bagaimana mereka bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan tepat. Bolehkah menggunakan alat musik ini? Bolehkah menggunakan alat musik itu? Bolehkah kita menggunakan lagu ini? Bolehkah kita menggunakan lagu itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi perdebatan dan pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah, tentang worship. Bapak Ibu Saudara, di tengah hiruk pikuk perbincangan demi perbincangan, perdebatan demi perdebatan, paper demi paper, buku demi buku, hari ini kita akan melihat tentang apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak akan menilai hari ini tentang ekspresi ibadah mana yang benar dan tepat, yang benar maupun salah. Namun hari ini kita akan bersama melihat dari Alkitab sendiri bagaimana sih Allah itu sebenarnya ingin disembah oleh kita umatnya. Bagaimana requirement yang Allah miliki dari para penyembahnya. Hari ini kita tidak akan banyak berbicara mengenai ekspresi, namun kita akan berbicara mengenai esensi. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk mendasari perenungan kita pada malam hari ini, saya undang kita bersama membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat ke-21 sampai ke-24. Yohanes pasal keempat, ayat 21 sampai ke-24. Saya akan membacakan buat kita semua. Mulai dari ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga melakukannya. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca ini merupakan sebagian percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Pada pasal ini diceritakan bahwa Yesus meminta minum kepada seorang perempuan Samaria ketika murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Pada ayat ke-9, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di bagian sebelumnya, wanita Samaria ini berkata kepada Yesus, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu konteks sejarah kita perlu tahu, konteks Alkitab pada waktu itu. Orang-orang Yahudi merupakan orang-orang keturunan langsung dari Abraham. Mereka yang menerima janji penyertaan Allah. Nah, seringkali hal ini menjadi sebuah pride, sebuah arogansi yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Berbeda dengan orang-orang Samaria, di mana orang-orang Samaria ini adalah orang Yahudi, adalah orang-orang hasil perkawinan campur orang Yahudi dengan non-Yahudi. Dan seringkali mereka ini dianggap sebagai warga kelas 2 begitu ya, warga yang tidak, bahkan yang tidak mendapatkan janji Allah begitu. Keluar dari penyertaan Allah. Nah, itu yang waktu itu perpandangan seperti itu adalah hal yang wajar begitu Bapak Ibu Saudara. Hal ini menyebabkan bahwa pandangan ibadah orang-orang Samaria pun juga bukan ibadah yang tepat, bukan ibadah yang berkenan. Mereka seakan menyembah Tuhan yang berbeda begitu Bapak Ibu Saudara. Pada ayat ke-20, perempuan Samaria ini berkata bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bapak Ibu Saudara, kata kamu di sini bukan secara spesifik menuju kepada Yesus, namun di sini menuju kepada orang-orang Yahudi. Perkataan perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan kepada perdebatan-perdebatan yang ada di sekitar kita, bukan? Mengenai ekspresi, begitu ya. Mirip sekali dengan perbahasan kita mengenai ekspresi dari ibadah. Yang benar adalah A, kata nenek moyang, yang benar adalah B, dan sebagainya, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan di sini Yesus pada ayat ke-21 menjawab kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem." Perkataan Yesus ini adalah perkataan yang akan membukakan tentang bagaimana kita seharusnya menyembah Allah. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, pembahasan kita hari ini akan terdiri dari 2 poin. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu, yang menjadi pembahasan dari poin yang Tuhan Yesus katakan tadi. Dalam penyembahan kita, dalam kita memberikan ibadah yang berkenan, penyembahan kita dan pujian kita yang berkenan, pertama-tama kita perlu yang namanya pengenalan. Nah, kita lihat di ayat ke-22. "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ya, Bapak Ibu Saudara, poin pertama ini tentang ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu yang kita penting untuk perhatikan adalah adanya pengenalan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Samaria memiliki pengenalan akan Allah. Namun memang kalau kita lihat dari sejarah orang Israel, pengenalan mereka terhadap Allah tidak sepenuh dan tidak selengkap orang-orang Yahudi. Di mana nabi-nabi Allah terus menegur dan menyingkapkan keinginan Allah bagi umatnya, itu bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi begitu. Sedangkan orang-orang Samaria kalau kita lihat dan kita lihat tidak semua penyingkapan ini mereka terima dan tidak semua bagian mereka ada begitu ya Bapak Ibu Saudara. Pengenalan akan Allah adalah bagian yang penting dalam ibadah kita. Ibadah yang memiliki ekspresi yang sangat baik akan dimaknai berbeda tanpa adanya pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah ini menjadi titik awal untuk kita menyembah Tuhan dengan tepat, menyembah Tuhan dengan benar. Ibadah dengan musik dan penata layan yang begitu baik akan hanya terlihat seperti konser, Bapak Ibu Saudara, tanpa adanya pengenalan akan Allah.
Kalau kita tidak mengerti dan tidak mengenal betapa agungnya Allah kita, lalu ketika di depan kita memuji Tuhan, mulia Tuhan Allah mulia, siapa yang mulia? Allah seperti apa yang kita kenal? Betulkah kita benar-benar merasakan kemuliaan Allah itu? Betulkah kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia? Nah, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa tulus menyembah Tuhan tanpa kita mengenal pribadinya. Betulkah pribadi yang maha, yang luar biasa itu, yang mengatasi segalanya, Allah pencipta kita, betulkah pribadi itu yang sebenarnya sedang kita sembah? Bapak Ibu Saudara, maka tidak heran ya kalau kita sering gitu mendengar, saya ingin beribadah di sini, saya ingin beribadah di sana. Apalagi semasa online pandemi ini Bapak Ibu, di mana pindah gereja, pindah ibadah itu hanya sekedar sebatas klik gitu ya. Ditambah lagi YouTube, gitu. Apalagi kalau misalnya mereka banyak sekali yang nonton begitu, bisa muncul di atas tuh kalau kita cari ibadah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, perkataan-perkataan ini seringkali mungkin kita lihat, kita banyak sekali melihat mengenai hanya sekedar ekspresi dari ibadah. Mungkin kita tidak benar-benar mengerti Bapak Ibu Saudara tentang esensi dari ibadah. Mungkin kita tidak benar-benar mengenal Allah ketika kita memuji Tuhan. Maka seakan-akan ketika kita memuji Tuhan, kita ibadah kita bagus dengan musik yang sangat keren, bisa jadi itu semua jemaat hanya melihatnya sebagai sebuah konser gitu ya. Nah, apakah itu ibadah yang menyenangkan Tuhan? Untuk siapakah ibadah itu ada? Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan, ataukah itu untuk nafsu, untuk keinginan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Allah ini amat penting, menjadi landasan dari ibadah kita. Seorang worship leader tidak mungkin bisa memimpin ibadah dengan baik kalau fokusnya hanya pencahayaan, hanya dirinya, spotlight dirinya. Seorang worship leader harus mengenalkan Allah, merasakan kehadiran Allah dalam ibadah itu. Benar-benar tahu dan paham bahwa Allah ada bersama-sama di tempat ini. Dan di mana worship leader menjadi seorang fasilitator untuk memperkenalkan karakter-karakter Allah, memproklamirkan bahwa ini Allah ada di tempat ini dan kita perlu memuji Dia. Pengenalan Bapak Ibu Saudara, pengenalan. Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Allah ini teramat penting. Bayangkan bagaimana kita menaikkan pujian kita dengan tulus kalau kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Kalau kita tidak tahu karakter-karakter Allah, sosok apa yang kita sembah, sosok apa yang kita agungkan. Bapak Ibu Saudara, tema kita 3 tahun ke depan ini adalah Christ-likeness. Mana mungkin kita bisa mencapai Christ-likeness, mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita, tanpa kita mengenal Allah. Melalui ibadah-ibadah kita, melalui kegiatan-kegiatan kita. Saya rasa itu mustahil, Bapak Ibu Saudara. Poin kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama di ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pada ayat 23 dan 24, Yesus mengungkapkan esensi dari worship, esensi dari penyembahan kepada Allah. Yang jelas adalah, pertama, kebenaran. Kebenaran itu ada dalam Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang ke dunia dan berkarya. Yesuslah kebenaran itu. Setiap ajaran dan tuntunan yang Yesus berikan harusnya menjadi landasan bagi kita untuk menyembah Dia. Nah, ibadah atau worship di sini, kita tidak hanya berkata secara sempit, yaitu ibadah kita setiap minggu. Tapi kita berkata tentang worship itu adalah our daily life. Setiap hal, setiap aktivitas yang kita lakukan. Seluas itu ketika kita berbicara mengenai ibadah. Keseluruhan hidup kita 24 jam itu adalah worship, itu adalah ibadah. Dan disinilah dalam kehidupan kita 24 jam itu, kita perlu yang namanya kebenaran. Ketika kita berbicara mengenai hal itu, perlu dituntun dengan kebenaran.
maka jelas dalam ibadah kita, semua dalam keseharian kita perlu dituntut dengan kebenaran dari Yesus. Ketika di tempat kerja, keluarga, pelayanan, dan kegiatan kita yang lain, Allah menghendaki kita terus berada dalam kebenaran yang Yesus telah ajarkan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika di keluarga, di tempat kerja, di pelayanan kita, dan sebagainya, kita berhasil mengasihi, kita berhasil peduli kepada seseorang dengan yang lain, di situ kita memuliakan Allah, di sanalah kita juga melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Ketika kita melakukan semua tindakan-tindakan itu, we are worship Him, gitu. Kita meninggikan Tuhan, kita memuji Tuhan. Maka implikasinya Bapak Ibu Saudara, selain kita melakukan itu semua, maka kita perlu tahu dan perlu belajar lebih jauh mengenai firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan, apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam disiplin rohani kita, mari kita jalankan. Dan biarlah itu selalu menjadi pagar dan pengingat hidup kita bahwa kita harus berjalan dalam kebenaran. Kita harus menjadi penyembah dengan kebenaran. Menyembah dengan benar, menyembah dengan tepat adalah menyembah di dalam kebenaran Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayat 23, 23, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita sudah bahas mengenai kebenaran. Lalu bagaimana dengan menyembah dalam roh? Maksudnya siapa sih roh ini? Apa maksudnya roh ini? Apakah ini berbicara mengenai roh Allah? Ataukah ini berbicara mengenai roh kita? Bukan tentang roh Allah maupun roh kita. Namun di sini membahas mengenai keduanya. Ketika kita menerima Yesus Kristus dan kita memperoleh hidup yang baru, kita sudah menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Di sanalah roh kita ini berbagian dengan roh Allah. Roh kita menyembah, roh kita memuji Dia. Dan ini muncul dalam bentuk yang terkadang muncul gitu Bapak Ibu Saudara dalam bentuk emosi. Emosi kita dalam beribadah. Bukan terhadap masalah kita ya Bapak Ibu. Bukan dalam setiap pergumulan kita merasakan emosi, terus kita memuji Tuhan, kita melakukan keseharian kita, dan kita nangis meratapi itu semua. Bukan seperti itu yang saya maksud. Namun ini adalah sebuah emosi, sebuah ekspresi dari roh kita yang muncul meresponi kebenaran Allah. Sewaktu kita memuji beribadah, bersaat teduh, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, terkadang Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terkadang Tuhan bisa berbicara kepada kita secara pribadi, menegur kita mungkin, atau memberikan comfort, memberikan penenangan kepada kita. Di situ Dia menyingkapkan dirinya, karakternya, betapa Dia mengasihi kita. Dan di sana mungkin kita bisa muncul emosi itu dari roh kita. Dan di sana kita menyembah Dia, menyembah Tuhan. Dengan roh kita, dengan kesungguhan kita. Di sanalah kita merasakan emosi, afeksi, kekaguman, dan lain-lain. Sebuah kutipan dari John Piper, "True worship comes from people who are deeply emotional and who love deep and sound doctrine. Strong affection for God, rooted in truth, are the bone of marrow of biblical worship." Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, biblical worship, ibadah yang tepat, ibadah yang benar itu tidak bisa lepas dari afeksi, emosi kita, perasaan kita, dan kebenaran. Tidak bisa. Semua harus dari heart and head, hati kita dan pikiran kita. Tidak bisa hanya salah satu. Ketika kita hanya menyembah dengan hati kita, belum tentu itu akan menumbuhkan pertumbuhan. Ketika kita hanya menyembah dengan kepala kita, belum tentu itu bisa menumbuhkan dan membuat kita melakukan firman Tuhan. Belum tentu itu bisa menumbuhkan kita. Tapi ibadah yang benar, yang mengubahkan hidup, itu adalah ibadah dengan heart and head. Dengan roh kita, dengan afeksi kita, dengan perasaan kita, namun juga dengan kebenaran yang menuntun, yang guiding kita untuk bertumbuh. Sekarang kita sudah tahu requirement apa yang Allah miliki bagi kita umatnya.
Allah ingin kita menyembahnya dengan dalam roh dan kebenaran. Dan hanya hal inilah yang membuat kita menjadi true worshiper, penyembah yang benar, yang sejati. Ketika kita menyembah Allah dengan benar, juga dengan kesetiaan, di sanalah Bapak Ibu baru saja kita bisa muncul dalam heart of worship. Sebuah hati yang ingin setia menyembah kepada Tuhan, apapun kondisi yang sedang kita alami. Dalam kondisi kesulitan maupun dalam kondisi yang bahagia dan sebagainya. Tentu dalam keadaan bahagia mungkin kita lebih mudah ya. Namun dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak menentu, kita tetap bisa worship. Kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Dalam kondisi apapun. Maka mari kita ingat Bapak Ibu Saudara, worship atau penyembahan kita itu semata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana worship, true worship, and heart of worship yang dapat mengubahkan hidup kita? Di dalam kita proses kita menyembah Allah dengan benar, menyembah Allah dengan tepat, di sanalah pertumbuhan kerohanian kita akan terjadi. Kita akan diperbaharui terus, dilayakkan terus-menerus. Dan kita akan mendapati hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan tentu dengan demikian, penyembahan kita juga akan semakin berkenan bagi Allah, pada Allah. Biarlah hidup kita dan setiap penyembahan kita memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk menyembah Tuhan, untuk memiliki hati seorang penyembah. Terlebih dahulu kami harus memiliki dan mengetahui penyembahan yang benar. Bagaimana menyembah Tuhan dengan tepat, berdasarkan requirement yang Tuhan inginkan. Adanya pengenalan akan Engkau Tuhan. Adanya menyembah, adanya tahu akan kebenaran. Adanya kita paham bahwa perasaan kita dilandaskan dan muncul dari kebenaran itu. Untuk meninggikan Engkau saja Tuhan. Semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan biar dari sana ketika kami berusaha untuk menyembah Engkau dengan benar, di sanalah kami dapat tumbuh semakin serupa dengan Engkau. Tuntun kami Tuhan ketika kami jatuh, ketika kami gagal. Kiranya kami terus bangkit kembali. Karena begitu dalam dan begitu rindunya hati kami memuliakan Engkau. Ini doa kami, tuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, biarlah apa yang boleh kita lewati bersama dalam persaudaraan doa malam ini boleh terus menuntun hati kita untuk selalu memiliki hati yang menyembah Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, tetap arahkan hati untuk selalu menyembah Dia. Dan mari kita akan akhiri persaudaraan doa malam hari ini dan kita akan mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami selalu diingatkan Tuhan. Di dalam setiap baik persekutuan doa malam seperti ini, maupun kebaktian, maupun kelompok KTB, maupun di dalam perenungan kami setiap harinya. Engkau selalu menarik kami kembali. Dan Tuhan, malam hari ini, biarlah kami boleh sungguh terus membawa hati kami untuk selalu mengarahkan hanya kepada Engkau. Dalam apapun yang kami lakukan, situasi apapun, biarlah Engkau selalu mendapati hati kami. Hati yang terarah pada Engkau, hati yang menyembah pada Engkau. Dan Tuhan hamba memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu pada malam hari ini. Tuhan boleh memberkati setiap kami, Tuhan boleh memberkati keluarga kami, Tuhan boleh memberkati dalam segala apa yang kami lakukan. Sehingga kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menopang kita, menguatkan kita, menjalani hidup yang selalu menyembah Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap jemaat. Tuhan terus dipermuliakan. Amin.